Yang aneh hari ini, kiai sekarang ngebela PIK, padahal kiai itu punya prinsip darul mafasid. Sementara keberadaan PIK, tahu tidak, berpotensi sama mengancam kedaulatan. Senjata masuk, narkoba masuk, akan berpotensi ada negara di dalam negara. Anehnya ada oknum kiai dari kalangan nganu, maaf, bukan nganu, NU. Oh, kiai NU pinter kalau ketemunya sama Hizbut Tahrir, giliran ketemunya sama PIK melehoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis urusan bahaya-bahaya ditempur mau urusan bahaya. Ya. Siapin mental. Siap, Mang Coko. Ora kita ma'arep nakon. Bahasa Indonesia. Oh, ya siap Hampura. Maaf Kang Mesa. Siap. Mau nanya. Siap. Saya tuh warga Cikesal. Deket sama Bendungan Pemerayan sih ya. Siap. Kameranya nih belum bisa live muka ini. Sorry, maaf. Enggak apa-apa. Jadi saya tuh denger info PIK 2, tapi tidak tahu secara detail gitu. Belum ke sana, belum ke Tenara. Cuman kita tuh sebagai masyarakat Banten pengen tahu aja menyikapinya, Kang. Pengen tahu aja, Kang. Kalau pengen tahu aja mah cukup liatin video-video saya, Bella. Kalau cuma pengen tahu aja mah nggak pengen tahu juga, maksudnya tuh nggak pengen tahu aja doang. Maksudnya tuh gini, menyikapi untuk isu PIK 2 tuh kedua belah pihaknya ini, Bang. Ini Kang, soalnya saya tuh takut gini, perang antar saudara gitu, Bang, Kang. perang antar saudara itu sudah berlangsung ratusan tahun saat Banten dijajah. Siap. Itu kalau kamu mempersoalkan perang saudara, berarti kamu nyalain para pendahulu. Saya bangga terhadap para pendahulu. Asal sampean tahu, para pendahulu itu perang dengan sesaudara, itu sesama bangsa Banten juga itu. Ya, siap. Jadi di barisan saya jangan ada orang bijak. Kalau bijak minggir. Saya nggak butuh orang bijak-bijak. Suruh dikir be orang bijak-bijak. Oke, siap. Saya bangga dengan sejarah masa lalu. Para pendahulu, walau kalah. Saya bangga sama Sultan Ageng Tirtayasa. Walau kalah. Iya. Saya juga bangga, Bang. Itu Kang, saya juga Kalau bangga. bangga jangan mempersoalkan perang saudara. Ya, siap. Karena dari dulu juga perang saudara itu ada. Jangan sampai lalu kemudian sekarang kita pengen terlihat bijak, jangan ribut-ribut sesaudara. Dari dulu yang namanya penjajahan itu ada pengkhianat. Iya, siap, bener. Jadi kita tidak usah mempertimbangkan perang saudara itu. Kalau harus terjadi ya maka terjadilah. Tanggung jawab moral kita sebagai bangsa Banten adalah menjaga tanah air kita melawan kezaliman dan penindasan. Begitu. Iya, bener, siap. Tidak disadari banyak orang yang, makanya tadi juga ada yang ingin naik pengacara, nggak saya ladenin. Iya. Duria, dia Duria, dia seorang Duria loh, Durianya Syekh Nawawi. Ingin naik, enggak, minggir, orang bijak minggir. Saya punya cara perjuangan yang barbar. Iya. Nggak mau di circle saya nih ada orang yang bicara bijak-bijak. Nggak ada, silahkan pakai cara bijak. Kalau Anda bisa melawan, cara bijak melawan kezaliman PIK, silahkan. Toh selama ini Anda bijakmu nggak guna buat rakyat muncul. Cara bijakmu nggak guna buat warga Paku Haji. Cara bijakmu nggak berguna buat warga Kronjo dan lain sebagainya. Iya. Jadi kita ini sudah berperang sesama bangsa Banten, dan ini harus terulang lagi, ya nggak apa-apa. Gitu Kang Cako. Iya, siap. Justru saya tuh pengen, ya maksudnya tuh pengen apa ya? Pengen tahu apa penjelasan dari Kang Mahesa gitu buat pola pikir saya nanti ke depannya gitu, Kang. Soal apanya? Iya, soal isu di PIK 2 itu, Kang. Soal PIK 2 itu kompleks, Kang. Iya. Anda ingin mengetahui kezaliman PIK atau apa gitu? Iya, bener, iya kayak gitu.
Kalau Kakang pengen tahu bagaimana saya bersikap, setiap kepala beda-beda cara menyikapi kan tadi. Ya, kan, justru saya tidak ingin tahu sikap apa ya Kang Mahesa, cuman ingin tahu kesengsaraan di itulah gitu warga di situ, Kang. Jadi pola pikir saya tuh pengen tahu gitu hal negatif yang sudah terjadi di Desa Tanara itu, Kang. Di PIK mah di Tenara mah belum ada PIK, ge. Oh, belum. Jadi Yang coba mana? ngomongnya yang akurat, ngobrol sama saya mah yang pas apa gitu. Kalau bicara di Tanara, maka di Tenara belum ada PIK. Yang ada itu Di Teluk Naga, di Kosambi, di Pakuhaji, kezaliman itu terjadi banyak di sana. Kalau di Tanara, kezaliman itu banyak terjadinya dari pihak ketiga, dari mafia tanah. Nah, kita bedain nih ya. baru mafia Kita tanah, Kang. Baru apa mafia tanah di situ berarti. Ini biar semua paham nih bahwa ketika saya menyalahkan mafia tanah itu saya tidak salahkan PIK, jadi pihak ketiga. Saya selalu begitu. Jadi saya membahas persoalan itu sesuai porsinya aja, sesuai persoalan. Ketika itu terjadi melakukan kezaliman itu adalah mafia tanah, saya tidak akan limpahkan kesalahan itu kepada PIK. Jadi kita kalau nyalain PIK ya karena itu perbuatan PIK. Itu. Kalau di Tanara seperti ada seorang santri dipaksa jual tanah, diancam. Nah, Kalau justru itu, Kang. Kalau tidak dijual dibawa ke Polda, itu mah bukan PIK yang melakukan, tapi Ya, pihak mafia. ketiga. Ya, mafia tanah itu, Kang. Bener. Namun secara tidak langsung tetap saja ini dimunculkan gara-gara PIK. Cuma kesalahan itu kita tidak menyalahkan ke PIK gitu loh. Profesional nih ya. Iya, oke. Nih ya. Iya, oke, siap, Kang. Kalem aja. Kalau PIK itu kedolimannya seperti di Muncung, sungai diuruk. Tujuannya untuk apa sungai diuruk? Hampir sepanjang 3 kilo. Agar tujuannya warga yang punya empang di situ menjual dengan harga semurah-murahnya. Ini kan sudah kategorinya penjajahan. Udah bukan mafia-mafia lagi tuh, Mak. Itu sudah penjajahan. Gitu. Oh. Ya berarti baru ada isu apa baru ada mafia tanah yang mau membebaskan tanah di situ, Kang. Kalau di Tanara. Saya bicara Tanara, tolong sebutin wilayahnya itu ya. Di Tanara baru ada mafia tanah. Oh iya. Makanya fokus. Anda ingin bicara apa yang terjadi di Tanara? Apa bicara PIK? Satu aja dulu. Tanara aja, Kang. Tanara. Nah, kalau di Tanara baru pihak ketiga, maka kita tidak bisa, Geh. Kalau Anda ingin tahu PIK bicaranya Tanara, kita belum bisa melimpahkan ke PIK. Gitu. Yang ada di Tanara baru ada pagar laut, baru ada orang yang dipaksa jual tanah. Kebetulan itu seorang santri, seorang ustadz, anak kiai. Itu, dan itu bukan perbuatan PIK, saya katakan, bukan. Pihak ketiga. Nah, kenapa kita sebagai anak bangsa menolak? Sampai santri? Iya, Kang, siap. Oke. Ya, siap. Kalau Mondok, santri Mas, saya akan berbicara, berpikir sebagai seorang santri, tidak sebagai aktivis. Jadi saya siap. tidak akan membicarakan undang-undang dengan Anda. Oke. Sampean tahu tidak? Dari awalnya kita bangun kerangka berpikir dulu. Sampean sebagai seorang santri setuju tidak memperjuangkan tidak dengan khilafah? Setuju apa tidak dengan khilafah? Tidak juga, Kang, kalau khilafah mah. Udah. Saya lagi interogasi sampean. Tidak setuju. Berarti sampean setuju dengan kiai-kiai yang menolak khilafah? Setuju. Cek. Berarti kita sama ya. Oke, Ya. jadi antara saya dengan dia satu mindset ya. Ya. Berarti satu arah pemikiran. Oke. Anda dan saya sama-sama tidak setuju khilafah di Indonesia. Cukup Pancasila artinya ya. Oke, ya benar. Tidak setuju ini bukan kita membenci khilafah, bukan. Karena kita menyadari khilafah nggak bisa diterapkan di Indonesia. Itu yang Ya, pertama. betul. Nah, kiai-kiai yang menolak khilafah, tahu tidak alasannya? Kenapa khilafah mereka menolak khilafah? Ya karena yang tadi dibilangin sama Kang Mahesa. Oke, kalau tidak tahu saya sebutin. Kiai-kiai yang menolak khilafah itu menggunakan kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Jadi kiai-kiai itu menyadari khilafah itu baik.
Cuma demi menerapkan baik, potensinya negara hancur, maka lebih baik tidak dipakai. Kan Ya, gitu. betul. Oke, berarti sepakat nih mindset kita nih ya. Sepakat Kang, setuju saya juga. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Itulah alasan kiai-kiai menolak khilafah. Sama semua nih. Iya. Tahu tidak? Yang aneh hari ini, kiai sekarang ngebela PIK, padahal kiai itu punya prinsip darul mafasid. Sementara keberadaan PIK, tahu tidak, berpotensi sama mengancam kedaulatan. Senjata masuk, narkoba masuk, akan berpotensi ada negara di dalam negara. Anehnya ada oknum kiai dari kalangan nganu, maaf, bukan nganu, NU. Oh, kiai NU pinter kalau ketemunya sama Hizbut Tahrir, giliran ketemunya sama PIK melehoi. Kenapa kiai NU yang dulu menggunakan darul mafasid sekarang nggak dipakai untuk menyikapi PIK? Masuk. Alasan kita menolak PIK itu alasan yang sama kiai-kiai NU menolak khilafah. Apa? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Seandai itu pun, seandai kalau PIK caranya benar, apalagi PIK caranya dengan kegoliman. Tuh. Cara PIK membangun itu dengan kegoliman, dengan ngacak-ngacak Pancasila. Mana ngacak-ngacak Pancasilanya tadi? Sungai diuruk dulu, jepret. Di situ kan ada permainan dengan pejabat. Karena kalau tanpa permainan, itu jelas melanggar hukum. Jadi sudah proses PIK ini ngacak-ngacak Pancasila, belum lagi potensi tadi, potensi ancaman kedaulatan. Bayangin kalau pinggir laut dikuasai oleh investor, di mana notabene banyak penduduk asing. Senjata masuk tidak ketahuan, narkoba masuk tidak ketahuan. Kalau kiai NU menolak khilafah, baru imajiner, baru imajinatif. Potensi tadi ya. Maka lebih-lebih PIK, potensi itu lebih besar di PIK daripada khilafah. Kerusakannya terhadap bangsa. Bahkan sudah terbukti kalau narkoba mah udah masuk PIK 1 ton. Iya. Bukan lagi imajiner, bukan lagi imajinatif. Bukan lagi imajinasi. Nah, itulah mang kenapa kita kecewa sama Kiai Said dan beberapa Kiai NU lainnya yang mendukung PIK ya. Kebetulan nih, guru saya. Jadi satu nama ini nggak bisa disebutin sebagai bentuk kewajiban saya saja ya. Tapi secara prinsip tetap. Makanya yang saya sebutin selalu Kiai Said, Kiai Said. Padahal ada Kiai NU lainnya. Ada Kiai Martin. Satu ini nggak bisa saya sebutin. Betul. Kalau argumen mereka kiai-kiai NU yang ngebela PIK ini, argumennya apa? PIK dapat membangun. Loh, atau Belanda juga membangun kalau bentuknya fisik seperti jalan. Belanda ngebangun jalan. Betul. Jembatan, gedung-gedung. Nah, alasan yang paling mendasar kita nolak PIK adalah tadi sebenarnya. Adapun kerugian nelayan, di sini terjadi begini-begini, itu adalah bumbu pembicaraan, tambahan materi-materi saja. Tapi dasar kita nolak PIK adalah darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. PIK bisa menyerap tenaga kerja, betul, saya akui, saya nggak tolak itu. Artinya kita nggak perlu berdebat lah ya. Ya, itu enggak saya nggak mau berdebat tentang itu kan. Ya, kita tidak perlu berdebat dengan menyerap tidak perlu kerja. Juga, ya benar. Lah, kalau saya mengakui itu pasti menyerap tenaga kerja. Nah, namanya kan masoleh ini. Nah, kan tetap katanya darul mafasid. Yang didahulukan kan darul mafasid. Tuh, gitu mah. Siap. Itu. Ya, turun Kang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kan enak tuh ngobrol sama orang alim tuh segampang itu. Percaya kalau ngobrol sama orang bodoh, ampun.